Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Selamat bergabung kembali di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara bersama saya Yudi Reven. Dan wargi Jabar, 1 April diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional. Dan kita patut berbangga bahwa Jawa Barat menjadi tuan rumah untuk Harsiarnas tahun 2022. Nah, temanya juga luar biasa. Transformasi siaran di era digital. Luar biasa ya. Oke, nah kita akan membahas seperti apa sih persiapan Harsiarnas di Jawa Barat ini. Dan katanya ada sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita semua, yaitu kabar dari ASO. ASO itu apa sih? Nah, telah hadir bersama kita tentunya narasumber yang begitu luar biasa, hadir inspiratif untuk kita semua memberikan insight. Yaitu yang pertama kami ucapkan selamat bergabung untuk Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Adiana Slamet, SIPMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam sehat, salam sukses. Oke, dan yang luar biasa adalah satu lagi narasumber kita, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat yang baru saja dilantik. Ini pertama kali berarti ya. Wah, langsung saja boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Akbar Sahidi. Terima kasih Pak sudah join bersama kita Pak. Oke, nah kita ingin tahu, berbicara mengenai Harsiarnas Jawa Barat, mungkin ini Pak Ketua nih yang akan menjelaskan secara detail seperti apa rangkaiannya, persiapannya. Boleh mungkin wargi Jabar juga ingin tahu Pak. Ya, atur nuhun ya Kang ya, ini alhamdulillah ya Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat sesungguhnya ditunjuk oleh KPI Pusat ya. Untuk menjadi tuan rumah Harsiarnas 2022 pada 1 April ya 2022 ini. Nah, kami sudah mempersiapkan agak cukup lama ya, sekitar 5-4 bulan Kang Yudi. Gitu ya. Jadi rangkaiannya sederhananya sih kalau bagi Jawa Barat bahwa kami ingin memuliakan yang namanya Harsiarnas ya. Jadi kenapa harus dimuliakan? Karena memang masalah penyiaran itu bukan masalah remeh-temeh. Masalah yang kemudian ini berkaitan dengan Ipolek Sospud Hankam ya. Tapi Hankamnya ini tidak seperti pertahanan dan keamanan yang kemudian memakai alutista, tapi ini kan berkaitan dengan soft power ya. Nah, rangkaiannya cukup panjang, mulai besok tanggal 26 Kang Yudi, tanggal 26 itu 26-27 kita vaksin. Jadi bakti sosial ya, bakti sosial. Nah, Harsiarnas 2022 ini pengen melibatkan seluruh komponen dan ingin ada kontribusi nyata untuk masyarakat dan membantu negara ya untuk coba sama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Waduh, ini keren banget nih. Oke, dengan adanya vaksinasi ini ya Pak. Ini vaksinasi 1, 2 atau booster? Booster. Jadi satu hari tanggal 26-27 itu targetnya 4.000 vaksin Kang Yudi. Jadi 4.000 vaksin, nanti juga ada Obiven ya di area vaksin dan Tokso nanti bersama Bu Kadis ya, Bu Dr. Ika dan Kepala BPBD ya di lokasi gitu. Ini wujud kolaborasi ya, Diskominfo Jawa Barat, KPID Jawa Barat, BPBD, HIPMI dan seluruh komponen untuk coba mensukseskan agenda vaksin ini. Itu 26, 27, 28, 29-nya itu ada rangkaian webinar hybrid itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang analog switch off semua tuh Kang Yudi. ASO ya. Jadi karena memang kan temanya tadi Kang Yudi bilang bahwa ini transformasi penyiaran di era digital ya. Maka semuanya akan mengarah pada transformasi itu, bahwa bagaimana penyiaran hari ini gitu. Itu versi Undang-Undang 11 ya tahun 2020 gitu ya, dan yang lain-lain gitu, aturan yang lain itu untuk coba mewujudkan bahwa penyiaran ini sudah ada teknologi yang baru kan kayak gitu ya. Nah, 28-29 webinar hybrid, 30-31 kita ingin melibatkan kampus. Jadi kampus kita rangkul. Nah, webinar lagi hybrid. Jadi tanggal 30 pagi itu di Universitas Pajajaran. Oh, ini hybrid ya? Hybrid. Itu tentang ASO lagi gitu, kesiapan analog switch off.
keynote speech-nya Bu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 ya, DPR RI. Lalu pembicaranya ada yang dari Jakarta, ada yang nasional, dan dari Pak Dekan Vkom Universitas Padjadjaran ya. Lalu siangnya itu kan pagi Kang Yudi, siangnya itu di Universitas Pasundan. Luar biasa, roadshow ya. Jadi di Universitas Pasundan ini temanya ini agak berbeda dengan tema yang lain. Jadi temanya itu penyiaran dalam perspektif soft power. Jadi kita ingin mengingatkan kepada seluruh komponen anak bangsa ini bahwa penyiaran ini adalah hal yang kemudian berkaitan dengan semua aspek termasuk soft power. Gitu. Jadi keynote speech-nya itu Pak Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara. Wow. Dan pembicara-pembicara yang kompeten ya. Ini luar biasa. Rangkaiannya dari 26 sampai dengan 30. Tanggal 1. Tanggal 1. Nah, ini puncak acaranya nih. Belum beres, tanggal 31-nya belum beres. Belum beres. Ada lagi ternyata. Tanggal 31 itu ada safari kebangsaan pagi. Ini seperti apa safari kebangsaan? Safari kebangsaan itu kita dengan kawan-kawan KPID seluruh Indonesia gitu, dan KPI pusat bersama komponen penyiaran. Ini kurang lebih Indonesia ada 33 KPID ya? Betul, 33 ya. KPID. Nah itu dari mulai titik 0 Bandung ke gedung Merdeka ya. Lalu ke Bancai, lalu ke Gedung Indonesia Menggugat, lalu diakhiri di monumen museum Gedung Sate. Nanti kita coba mengingat kembali sejarah-sejarah kemerdekaan gitu, sejarah-sejarah perjuangan ya di Bandung ini, karena Bandung ini adalah epicentrum nasionalisme dan epicentrum atau miniatur penyiaran di Indonesia. Di Indonesia. Wah, ini seperti napak tilas ya Pak Betul. Ya? Nah, malamnya ada gala dinner sama Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil ya, sama Bu Atalia ya. Itu seluruh KPID seluruh Indonesia hadir, KPI pusat, dan direncanakan direktur utama lembaga penyiaran juga hadir di semua Gedung Sate. Nah baru tanggal 1-nya itu di The House ya, kita memperingati acara puncak Kang Yudi. Nah ini dia siang. Apa yang menarik di hari puncak ini? Ya insya Allah ya, kami lagi berkomunikasi dengan Kepresidenan, KPI Pusat sedang berkomunikasi bahwa direncanakan Pak Jokowi hadir kan gitu ya. Pak Jokowi hadir, Pak Gubernur hadir kan gitu, Pak Menteri hadir, dan seluruh tamu undangan ya, penyiaran se-Indonesia kita undang beserta gubernur kita undang yang jadi. Jadi gubernur seluruh Indonesia itu kita undang ya. Nah, memang acara puncaknya ini dikemasnya santai ya. Paling tidak format acaranya itu mengangkat ke Jawa Baratan gitu. Semua mengangkat ke Jawa Baratan, tapi tidak melepaskan esensi bahwa ini Harsiarnas kan gitu ya, memperingati analog switch off juga, transformasi, permasalahan digitalisasi, dan satu lagi pesan kami. Jadi Harsiarnas tahun ini bahwa harus ada penyiaran berkeadilan. Harus ada penyiaran berkeadilan. Maksudnya seperti yang dimaksud harus ada penyiaran berkeadilan itu lembaga penyiaran yang memakai frekuensi kan sudah diawasi, Nah, yang OTT yang berbasis internet ya, yang TV-TV yang pakai internet itu belum diawasi. Maka pesan kami gitu kepada pemerintah ya, kepada DPR RI bahwa ini ada yang lost loh, yang belum diawasi oleh institusi negara. Sama berbahayanya kan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Yudi. Oke, wow, luar biasa. Ini spektakuler ya, dari mulai rangkaian acara sampai dengan hari puncak Harsiarnas di Jawa Barat. Jadi silakan untuk pergi Jabar nih untuk ikuti rangkaian demi rangkaian acara sampai dengan hari Harsiarnas di puncaknya yaitu tanggal 1 April 2022. Jam 2 siang live di seluruh televisi. Jam 2 siang. Wah, ini disiarkan. Jadi kalau misalkan yang di luar Bandung gitu ingin mengikuti juga bisa langsung mengikuti di TV-TV nasional itu ya, dan seluruh TV juga. Oke, nah kita beralih ke Pak Kapstan yang baru saja dilantik. Selamat datang di Jawa Barat. Sampurasun Pak. Rampes. Luar biasa. Oke, baik Pak. Ini berbicara tentang ASOK.
analog switch off nih Pak. Nah, boleh mungkin kita juga pengen tahu nih kesiapannya seperti apa. Tadi sudah disinggung sama Pak Ketua nih ya, bahwa Jawa Barat ini sudah siap untuk ASO. Seperti apa dari TVRI Jawa Barat nih Pak? Jadi sebelum saya masuk pada persiapan TVRI menyambut ASO, saya ingin mundur sedikit. Artinya isu digitalisasi penyiaran di Indonesia ini kan sudah bergulir cukup lama ya. Betul. Sudah dari tahun 2009-2010 itu sudah digulirkan. Tapi alhamdulillah dengan ketegasan Pak Jokowi, maka pada tahun 2020 yang lalu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu salah satu pasal kalau nggak salah 60A itu dia menyatakan bahwa migrasi penyiaran dari analog ke digital itu akan dilakukan maksimal 2 tahun. Setelah undang-undang itu ditandatangani, undang-undang Cipta Kerja itu ditandatangani. Karena undang-undang Cipta Kerja itu ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, maka puncaknya nanti di tanggal 2 November 2022 tahun ini di Indonesia tidak ada lagi yang menerima siaran secara analog. Nah, berdasarkan undang-undang itulah turunannya Kominfo mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tahapan. Jadi ASO itu tidak dilaksanakan sekaligus, tetapi Kominfo mengeluarkan peraturan nomor 11 yang terbaru nomor 11 itu mengatur tentang tahapan-tahapan bagaimana ASO itu dilaksanakan di Indonesia. Nah, secara serentak dilakukan 3 tahap. ASO itu 3 tahap. Yang pertama dilaksanakan nanti paling di depan mata kita 30 April. Sebentar lagi bulan depan. 30 April. 30 April ini tahap pertama. Masyarakat yang berada di wilayah 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota itu tidak bisa menyaksikan siaran televisi seandainya dia punya TV-nya masih TV analog. Jadi dimatikan semuanya yang analog, seperti itu Pak? Iya, dia nggak bisa menyaksikan. Bagaimana cara menyaksikannya? Hanya ada 2 cara. Yang pertama, dia harus melengkapi sebuah alat yang namanya STB, set-top box, itu dia merubah sinyal yang tadinya digital supaya bisa masuk ke dalam TV analognya. Itu tahap itu salah satu cara pertama untuk mendapatkan siaran digital. Nah, cara yang kedua adalah dia harus mengganti TV-nya. Harus TV smart TV digital ya sekarang. Jadi itu tahapan. Nah, tahapan kedua itu adalah tahapan tanggal 25 Agustus. Itu tapi saya sampai ke yang tahap pertama tadi itu dia mainnya di timur sampai ke selatan. Wilayah timur, Jawa Barat bagian timur. Timur Jawa Barat sampai ke selatan. Nah, untuk tahap kedua 25 Agustus ini itu hanya di kota Bandung Raya sama Megapolitan. Cuma 4 itu. 9 kabupaten kota. Ya, kurang lebih. Yang Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Cimahi. Itu tanggal 25 Agustus. Nah, puncaknya 2 November itulah bagian barat, utara dan barat. Utara dan barat. Jadi kita ada 8 wilayah. Di tahap pertama itu ada wilayah 2, 4, 5, 7 dan 8. Tahap 2 itu di wilayah 1 dan 5, 6 itu di puncaknya 2 November. Nah, jadi kalau masyarakat yang terutama yang 30 April harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa menonton bukan hanya TVRI loh. Semua stasiun televisi terestrial dia tidak bisa menyaksikan apabila dia tidak menggunakan 2 metode tadi. Lalu bagaimana dengan persiapan TVRI menghadapi ASO? Nah, itu persoalan. Kalau untuk Jawa Barat, alhamdulillah kita punya pemancar 11. Ada 11 pemancar, ini sudah digital. Ini sudah siaran digital, ya. Sudah siaran digital. Namun, dari 11 ini, ketika kita lihat di dalam pembagian zona yang dikeluarkan oleh Kominfo, maka satu wilayah yang di Gunung Tela itu, dia tidak masuk di dalam wilayah Jawa Barat. Walaupun itu secara faktual dia di wilayah Jawa Barat. Tetapi secara zonasinya, dia itu ke DKI Jakarta. Jadi kita 10 yang akan
akan bersiaran di dalam era digital ini mulai dari 30 April sampai 2 November nanti. Kira-kira begitu. Jadi sudah siap. Lalu langkah apa yang kami lakukan supaya masyarakat bisa siap? Tentu sosialisasi. Nah, sosialisasi ini juga kami lakukan berbagai cara, macam-macam. Yang sifatnya on air ada, yang sifatnya off air ada, ya. Itu kami lakukan sehingga masyarakat sudah bisa mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah di mana kita lihat bahwa masyarakat itu sudah siap dan sudah menonton televisi digital dari Nielsen-nya. Karena angka Nielsen menurut survei dari Nielsen itu Jawa Barat sudah punya angka, sudah keluar 1, kadang-kadang naik 2. Itu menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah menonton TV digital. Ya. Sudah ada beberapa juga ya TV digital yang sudah beroperasi di Jawa Barat. Sudah. Simulcast kan? Simulcast. Oh, oke. Jadi khusus di Kota Bandung itu simulcast. Jadi analog jalan, digitalnya juga jalan. Luar biasa. Kira-kira begitu persiapan. Oke, berbicara mengenai sosialisasi, KPID Jawa Barat juga tentunya juga gencar nih dalam sosialisasi ASO beberapa webinar juga sudah dilaksanakan mungkin dari bulan-bulan kemarin mungkin ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, ini warga Jabar juga pengen tahu sepertinya manfaatnya apa sih kalau kita migrasi dari analog ke digital terestrial ini, Pak? Iya, yang pertama ya, ini masalah efisiensi Kak. Efisiensi, frekuensi ya. Hari ini tuh Kang Yudi, jadi satu frekuensi atau 8 MHz ya. Satu televisi itu kan sekarang makin 8 MHz. Nah, ke depan ya 8 MHz ini atau satu frekuensi ini bisa dipakai 5 sampai 11 stasiun televisi. Oh. Jadi akan lebih banyak stasiun TV yang masuk. Oke. Nah, itu efisiensi, maka akan ada kelebihan atau dividen ya. Itu 112 MHz di frekuensi 700. Nah, frekuensi 700 itu adalah frekuensi emas. Untuk apa? Untuk internet berkecepatan tinggi. HP-nya Kang Yudi, HP-nya Pak Capsta ini kan belum 5G. Nah, karena frekuensinya masih dipakai oleh televisi. Maka ke depan itu dimungkinkan gitu ya, frekuensi itu untuk internet berkecepatan tinggi untuk menopang laju yang namanya industri 4.0 dan mau masuk ke industri society 5.0 kan. Satu itu ya Kang Yudi ya, efisiensi. Yang kedua, ini akan menopang pertumbuhan ekonomi digital. Jadi arah ekonomi digital, saya selalu bilang ini gerbang pembukanya di sini, di analog switch off. Kenapa saya bilang kayak gini ya? Ada beberapa riset Kang Yudi. Yang pertama riset yang dilakukan oleh Boston Consulting ya. Nah, analog switch off ini akan membuka lapangan pekerjaan baru kurang lebih 232.000 ya. Lalu akan membuka peluang usaha baru kurang lebih 168.000. Lalu penambahan PDB ya, devisa negara kurang lebih 493 triliun. Nah, artinya apa? Bahwa kita kaitkan misalkan dengan aspek bonus demografi. Pemetaan Lemhanas tentang bonus demografi ini kan 64% dari 270 juta itu anak-anak muda, ya. Nah, artinya bahwa negara memfasilitasi ya bahwa ini ada peluang atau pintu yang harus dimasuki oleh 64% dari 270 juta ini karena akan coba membuka peluang usaha baru di sektor industri kreatif. Satu, industri kreatif di bidang penyiaran. Kenapa industri kreatif di bidang penyiaran? Karena akan ada penambahan stasiun televisi baru, tapi bukan izin baru. Bukan izin baru tapi sudah ada afiliasi dengan pemegang multiplexing. Kan kayak gitu ya. Itu hari ini itu ada kurang lebih 5 stasiun baru yang kemudian itu adalah afiliasi multiplexing ya. Nah, itu nggak mungkin televisi menyediakan konten ya. Itu di-create sama sendiri, maka dibutuhkanlah konten kreator di bidang penyiaran kan gitu ya. Satu itu ya Kang Yudi ya. Yang kedua, industri kreatif di bidang yang berbasis internet, platform yang berbasis internet atau kami biasa sebutnya over the top. Ya. Nah, salah satunya misalkan itu industri kreatif e-commerce apa segala macam. Nih data di Indonesia misalkan terakhir saya
membaca berita ya, Bu Mira, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika itu memakai data Bank Indonesia. Nah, Bu Mira mengeluarkan kuartal terakhir 2021 ya. Itu pertumbuhan ekonomi di internet ya, e-commerce apa segala macam itu kurang lebih 339 triliun kuartal terakhir. Nah, bagaimana di Jawa Barat? Jawa Barat ini kan provinsi digital ya, provinsi digital termaju di Indonesia. Nah, Pak Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil ya, Kang Yudi ya, ini menyuguhkan data. Misalkan pada bulan September 2021, Pak Gubernur itu bilang bahwa industri kreatif di bidang digital di Indonesia itu tumbuh 40%. Lalu pada bulan Februari kemarin, awal Februari, Pak Gubernur juga menyampaikan data. Jadi dari 40% itu naik tumbuh ke 60%. Wow. Yang berbasis internet ya Kang Yudi ya. Logika sederhananya, belum internet belum kenceng aja udah tumbuh, apalagi internetnya sudah 5G. Kan gitu ya. Maka pertumbuhan ini akan terus meningkat. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa analog switch off ini adalah gerbang pembuka untuk anak-anak muda yang bonus demografi 64% ini untuk difasilitasi negara untuk mendapatkan rezeki di situ. Kurang lebih seperti itu, Kang. Oke, jadi jangan dilawan, dinikmati saja ya, Betul. Pak. Ya? Seperti itu ya. Nggak ada yang mampu untuk melawan perkembangan teknologi ya. Betul. Kalau kita bicara historis, contoh sederhana. Industri 1.0 itu nggak bisa terbendung. Penemuan mesin uap misalkan. Sampai hari ini ya di Jepang misalkan itu udah ngomongin society 5.0. Kombinasi antara human, sumber daya manusia dan teknologi. AI itu ya Pak? Betul. Nah karena misalkan yang 4.0 ini kan cuman basisnya pada teknologi. Nggak ada yang bisa membendung kemajuan peradaban. Gitu Kang Yudi. Oke, wow, luar biasa. Dan tentunya juga saya mau bertanya ke Pak Kapsta nih. Pak Kapsta, apakah kalau misalnya kita sudah beralih ke digital, itu ada jaminankah bahwa konten-konten penyiaran akan berkualitas, Pak? Ya, oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dulu, baru saya masuk ke sana. Jadi dengan era digitalisasi penyiaran ini, besok Kang siapa ini? Kang Yudi. Ya. Kang Yudi juga bisa punya TV sendiri. Karena untuk mendirikan sebuah TV nggak perlu lagi membangun pemancar, nggak perlu lagi. Sudah cukup punya konten, sewa MUX, udah selesai. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, jadi peluang-peluang itu akan terbuka. Peluang-peluang konten-konten kreator ini nanti sangat berkembang dengan adanya era digitalisasi ini. Yang kedua, bagaimana keuntungan kita menikmati era digital ini? Tidak ada lagi semut di TV. Nggak ada semut. Nggak ada lagi semut. Biasanya kan ya. Sireman. Ya, nggak ada lagi. Jadi sistem digitalisasi ini ya, sepanjang sinyal itu bisa ditangkap oleh alat penerima, maka dia tetap ada bersih. Sepanjang dia bisa diterima. Ya. Jadi ingat pengalaman Pak, kalau lagi nonton Persib gitu ya, kita teh harus ada yang standby di atas karena putar-putar antena gitu Pak. Kalau antenanya mau nyentuh langit. Iya, kalau sekarang kan dia punya slogan tuh, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Lalu apa yang menjadi keuntungan? Nah, bagi kami sebagai TVRI juga sebagai pengelola MUX, salah satu pengelola MUX, apalagi kami stasiun daerah, ada keuntungan yang kami dapatkan, ada keuntungan kami peroleh. Apa itu? Kalau kemarin masih analog, itu kita hanya dibatasi oleh kantor pusat, hanya bersiaran 4 jam. Hanya 4 jam. Nah, dengan era digitalisasi penyiaran ini, kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa menggunakan ruang publik ini untuk mengisi konten-konten. Tergantung doa. Apa itu? Dana, orang, dan alat. Doa. Tergantung doa. Jadi kalau semakin banyak doa, semakin mantap. Nah, itu dia. Jadi semakin banyak doa. Jadi kami akan mengangkat konten-konten lokal, ya kita akan mengisi itu. Kalau kemarin kan cuma 4 jam, kita bikin acara misalnya acara wayang golek misalnya, 2 jam selesai. Tapi ini nanti kita bisa kolaborasikan, bisa panjang. Jadi udah pasti kita akan tadi yang konten-konten kreator itu bisa juga kita tarik juga untuk mengisi ruang di TVRI. Di samping itu kearifan lokal, konten-konten lokal juga akan kita tampilkan di sana.
dan semua budayawan akan kita tarik untuk mengisi akuariumnya TVRI. Waduh, ini kabar gembira nih untuk konten-konten kreator di Jawa Barat mungkin ya, dan budayawan juga nanti akan ada panggungnya sendiri ya, seperti itu ya. Dan kalau biasanya kita ngelihat wayang golek itu misalnya durasi 6 jam, biasanya dipotong 2 jam. Sekarang kita bisa full time ya. Sangat mungkin nggak itu? Sangat mungkin kan itu. Oke, nah ini berbicara tentang konten pastilah erat kaitannya dengan undang-undang penyiaran. Nih, apakah nanti akan disesuaikankah dengan beralihnya dari analog ini ke digital? Karena sekarang kita tahu mungkin pengawasan juga seperti itu ya, Pak ya. Hanya yang analog yang diawasi, yang digitalnya mungkin belum. Sudah. Oh sudah juga? Sudah juga. Sudah. Wow, oke, luar biasa. Digital terestrial ya? Digital terestrial. Sudah. Nah, oke, seperti itu boleh dijelaskan mungkin? Ya, pada bulan kemarin kami kedatangan Puslit DPR RI ya, Pusat Penelitian DPR RI untuk coba meminta masukan ke kami itu tentang apa sih sesungguhnya yang harus didorong dalam revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 ya, Undang-Undang Penyiaran ya. Betul. Ya. Nah, salah satunya itu memang sistem pengawasan terintegrasi. Jadi yang dimaksud sistem pengawasan terintegrasi itu karena akan didorong nanti KPID ini struktural, tadi berbincang dengan Pak Kepsta gitu, itu yang dipunya KPI pusat itu harus dipunyai oleh KPID seluruh Indonesia ya, satu itu. Sehingga sistemnya, lembaga penyiarannya berapa, apa segala macam itu teridentifikasi semuanya gitu ya. Yang kedua, ini ada kemungkinan KPI ini gitu mengawasi yang OTT, yang over the top, yang digitalnya yang berbasis internet. Ya, ada tuh kan banyak ya. Banyak. Saya nggak usah sebut merek nih ya. Ada gitu ya. Yang W kan gitu. Dan yang lain-lain kan kayak gitu ya. Nah, sehingga tadi penyiaran yang berkeadilan kan kayak gitu. Nah, proses satu lagi Kang Yudi, bahwa kita dimungkinkan untuk memakai artificial intelligence untuk coba mengawasi ya program-program yang kemudian ada di lembaga penyiaran seperti itu kan ya. Nah, ini yang kemudian kami lagi pikirkan juga, karena sejujurnya ya analog switch off ini kan mendorong diversity of content juga, keberagaman konten ya. Nah, sehingga keberagaman konten ini tidak loss ya, maksudnya kita sebagai lembaga negara independen yang di bidang penyiaran yang misalkan ya spesifik khusus untuk mengawasi program-program isi siaran itu, Kang Yudi. Oke, baik. Ini luar biasa sekali obrolan kita. Ini banyak insight yang Yudi dapatkan, mungkin juga wargi Jabar dapatkan, tapi berhubung durasi nih yang membatasi kita nih ya. Oke, jadi kita mungkin dari Pak Kepsta dulu nih Pak untuk closing statement dan apa pesan-pesan untuk wargi Jabar, boleh mungkin mengenai tentang ASO ini. Ya, baik. Pemirsa atau masyarakat Jawa Barat, mari kita hadapi ASO ini. Kita tidak bisa menghindari diri daripada perubahan dari analog ke ASO, karena ini sebuah keniscayaan. Digitalisasi penyiaran adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda, satu, STB, kalau tidak STB, maka lengkapi atau ganti dengan TV Smart TV. Untuk masyarakat yang kurang mampu, ada program dari pemerintah. Jadi nanti ikuti perkembangan selanjutnya, ada pembagian STB karena ada kewajiban pengelola MUX, baik LPS maupun LPP, itu akan membagi-bagi STB. Itu sudah ada porsinya masing-masing sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo. Jadi bersiaplah diri untuk menghadapi ASO dengan tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Akbar Sahidi ya. Dan kita beralih ke Pak Adi nih. Pak, untuk Harsiarnas 2022 apa yang ingin disampaikan kepada wargi Jabar, silakan. Ya, tur nuhun Kang Yudi, untuk masyarakat Jawa Barat ya, bahkan untuk masyarakat Indonesia, bahwa mari ya sukseskan Hari Penyiaran Nasional pada 1 April 2022, karena ini berkaitan dengan sesungguhnya salah satunya nasib penyiaran di Indonesia dan di Jawa Barat. Maka rangkaiannya mari berpartisipasi, ikut vaksin, ikut seminar kan gitu ya, nonton pada hari puncak dan yang lain-lain. Kami berharap
Kami ingin memuliakan Harsiarnas, kami juga ingin memuliakan tamu-tamu yang akan datang di Provinsi Jawa Barat ini untuk rangkaian dan Hari Puncak 1 April 2022 ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ketua KPID, Pak Kepala Stasiun TVRI, dan tentu juga wargi Jabar. Demikianlah tentunya bincang-bincang kita mengenai Harsiarnas 2022 dan tentunya juga ASO ya, migrasi dari analog ke digital terestrial. Dan terima kasih juga untuk wargi Jabar yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Ikuti terus episode-episode selanjutnya. Saya tutup dengan pantun dia, makan bihun bareng aura kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.